ramai itu tentang politik dinasti dan sebagainya. Dinasti, Insani kan nggak ada hubungan apa-apa ya. Terus dibilang sama Insani juga politik dinasti. Siapa apa gitu? Itu Suryani itu anak Pak Sani gitu. Masih di Uswim Talk di Batam Inside. Nah, Insider, jangan tunggu lama-lama untuk Anda bisa membuka cakrawala Anda, karena suara Anda menentukan nasib bangsa ke depannya. Terutama Anda yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Ini menyusul kita nanti di tahun ini juga akan ada perhelatan akbar politik dan bahkan suhunya terus menghangat. Akankah hangat hati Anda akan terobati dengan pilihan Anda? Ini kami kembali mengusung ada Ibu Suryani SE. Beliau adalah calon wakil gubernur Kepulauan Riau periode 2020-2024. Nah, kita kembali ketemu lagi ya kita ya. Oke. Nih makin hangat. Makin panas. Ibu, ini banyak juga yang bertanya-tanya ini. Kenapa Ibu bisa bersoulmate dengan seorang Pak Isdianto? Ini ceritanya seperti apa ini? Sebenarnya ini ada latar belakangnya, tapi agak panjang ya kalau jadi secara singkatnya memang waktu itu mungkin saya tidak diperhitungkan. Makanya ada orang mengatakan, kok tiba-tiba ya Bu? Padahal sebenarnya nggak tiba-tiba gitu. Nggak tiba-tiba. Kenapa? Karena proses di internal PKS sudah 1 tahun. Digodok udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Namanya ada pemilihan internal raya. Itu untuk nama-nama yang akan diusung untuk pilkada di Kepri, baik itu yang provinsi maupun kota kabupaten. Nah, kemudian muncul, dan ketika lobby dengan partai lain atau calon lain mendatangi PKS, karena kan kursinya 6 ya, lumayan untuk menambah syarat pendaftaran pasangan calon yang minimal 9 kursi. Dan memang kemudian diputuskan dari PKS saya gitu dari 5 nama yang muncul. Mungkin Mas Upi mengikuti juga kan. Benar. Dan akhirnya Ibu memang, dan ketika Ibu disonding sama PKS dan berduet lah katakanlah dengan Pak Isdianto, apa yang Ibu rasa ini? Seperti apa Ibu waktu itu? Ya, yang pertama bagi saya karena sudah diputuskan, yang pertama ya udah diputuskan. Ya tentu pengkondisian nya juga perlu waktu. Kesayanya ya. Kesayanya maksudnya Ibu maju sebagai cawagup gitu. Dan ketika usulan dari DPW ke DPP kan 3 nama. 3 nama, ada Pak Isdianto, ada satu lagi calon lain, dan saya. Saya memang posisinya sejak awal di cawagup gitu. Jadi mau Pak Isdianto atau waktu itu ada Pak Ismet, tetap cawagupnya dari PKS gitu. Jadi setelah lobby dengan Hanura waktu itu ya, Demokrat belum gabung waktu itu. Itu prosesnya di DPP ya seperti itu. Akhirnya keluar SK dari Hanura dan dari PKS. Yang keluar Pak Isdianto dengan saya. Dan ya tentu kalau kenal beliau ya kenal tentu sejak beliau Kadis Penda ya waktu itu saya kan di Komisi di provinsi. Kadis Penda, kemudian beliau terakhir sebagai Wagub, kemudian jadi PLT. Ya kita terus komunikasi dalam konteks komunikasi ya antara DPRD dengan Pemprov ya. Tapi sejauh ini ya biasa-biasa saja ya Ibu ya, atau mungkin ada rasa sosok ini kayaknya dia pas banget deh dengan Mas Isdianto. Yang pertama, kalau saya sih pertama ya siapapun tentu saya juga harus baca ininya ya, siapa saya dipasangkan. Tentu partai sudah menyetujui, saya juga kemudian berusaha untuk terus bisa bekerja sama dengan nah ketika beliau. Itu kan biasa kita lihat ini siapa sih pasangan, kan kadang-kadang nggak mau dah, takut dah atau seperti apa. Nah, ternyata ini udah klop ya Bu ya. Ya udah, alhamdulillah kita kan sejak ini juga komunikasi terus dengan Pak Isdianto, termasuk tantangannya waktu itu pas awal dicalonkan kan, terus Pak Isdianto ada kena COVID yang habis pelantikan otomatis itu juga mempengaruhi untuk turun ke masyarakat. Dan sebagainya. Tapi saking klopnya ini, kalau dilihat nih wajah-wajahnya pas deh gitu Bu. Itu dipas-pasin. Dipas-pasin gitu loh.
ada bentuk, ini pertanyaan benar atau tidak ya? Ibu katanya anak atau cucu apa sih apa gitu? Kayaknya ada dinasti politik. Bisa diklarifikasi ini? Jadi kan gini, ramai itu tentang politik dinasti dan sebagainya. Insani kan nggak ada hubungan apa-apa ya. Terus dibilang sama Insani juga politik dinasti. Siapa apa gitu? Itu Suryani itu anak Pak Sani gitu. Jadi saya bilang, wah dari mana itu silsilahnya aja kan jauh gitu. Pak Sani memang asli istilahnya dari Karimun, saya dari Cilacap gitu. Jadi nggak benar itu. Jadi insider. Tapi yang pasti Anda jangan percaya ya, ini dinasti politik mungkin wajahnya sama-sama ya, tapi ya kadang ada mungkin nama Suryani sama Rini anaknya Pak Sani. Padahal itu beda banget gitu kan. Jangan percaya ya, tapi ini independen dan independen yang terpercaya. Baik, kita lanjut ya Ibu ya. Ini luar biasa sekali. Apa yang nanti Ibu ini kan pakai masker lagi. Benar. Ini kita tidak memojokkan pasangan lain dan lain sebagainya. Apa ketika Ibu tampil nanti di garda terdepan lah, katakan Ibu ini biasanya kalau tidak ada sentuhan tangan perempuan itu kan kita tidak seperti apa gitu ya dunia gitu ya Bu ya. Nah, apa yang formula yang seorang Ibu Suryani usung nanti sehingga orang tidak salah pilih terhadap Ibu? Seperti apa? Jadi memang selama ini bagi saya dunia politik, pengelolaan pemerintahan kan di DPRD bagian dari pemerintahan juga. Artinya dunia itu sudah hari-hari saya geluti lah, baik itu di proses penganggaran, tata kelola memang mungkin lebih di Pemprov karena dia eksekutor. Tapi bagi saya ini bukan sesuatu yang baru dan saya memahami banyak sekali persoalan masyarakat termasuk di dalamnya perempuan, keluarga di situ yang memang perlu asupan-asupan dari seorang perempuan gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti bisa kita lakukan untuk ketika berduet bersama Pak Isdianto gitu. Artinya mungkin hal-hal yang kadang tidak terpikirkan mungkin dari sisi perempuan bisa, walaupun ya bukan hanya untuk perempuan tentu kita memimpin. Ibu lihat bagaimana perempuan di Provinsi Kepri sejauh ini? Sejauh ini yang pertama tentu kondisinya dari sisi kualitas ya, kualitas baik di berbagai aspek ya, di berbagai bidang kita tentu harus meningkatkan itu gitu ya, dari berbagai bidang termasuk keterwakilan di politik. Gitu. Termasuk ya, kemudian juga perempuan di Kepri itu juga sudah banyak yang kuat di KUKM. Ini juga perlu support yang luar biasa, di mana selama ini kan memang kendala-kendala KUKM contohnya itu akses permodalan dan sebagainya. Itu kalau perempuan lebih spesifik. Kenapa? Karena kalau misalnya contoh ya, ini lebih teknis sih ya, yang perlu penjaminan biasanya kan jaminannya atas nama suami dan sebagainya, itu juga kendala. Keindependensian dan kemandirian perempuan itu memang harus juga perempuan yang single parent itu juga perlu dukungan yang luar biasa. Tapi dari semua itu di berbagai bidang sebenarnya keterwakilan di pemerintahan memang harus terus ditingkatkan, apalagi di DPRD. Ya, contoh di Kepri lah masih sangat kurang. Ibu yakin dengan program-program yang Ibu usung itu mampu nanti diterima di masyarakat? Harus yakin karena dari dari yang selama ini saya turun ya ke masyarakat, apa yang sudah saya lakukan, saya programkan bersama dinas-dinas terkait, masyarakat menerima gitu. Ini di tengah pandemi nih, insider, dan kadang gerak dinamika dan politika kita kadang terkekang ya, kadang gimana ya kalau kita mau kampanye seperti tidak boleh ngumpul-ngumpul, apalagi ada konser, walau alam nggak boleh gitu. Karena apa trik Ibu seorang Insani ini nanti bisa meraup suara, terus nanti sudah kayaknya udah optimal deh, atau berapa persen sih sebenarnya masa rentang waktu ini kan kita udah mulai nih Bu ya, tanggal 26 ya. Waktunya memang terbatas. Ya, seperti apa rasa keoptimisan seorang Insani ini, apalagi dengan seorang Ibu Suryani terhadap insider? Silakan Ibu. Iya. Jadi memang ini berbeda gitu ya, pilkada rasa corona. Ini kan pilkada rasa corona judulnya. Tapi ini rasa apa ya? Pilkada rasa corona. Iya, kenapa? Karena tadi tentu harus dengan strategi yang berbeda dengan
sebelumnya baik pilkada maupun pileg gitu. Artinya apa? Dengan di tengah pandemi, satu, kita harus tetap patuh protokol kesehatan. Kedua, kita harus memperbanyak sosialisasi lewat online, daring. Benar. Kenapa? Ya karena kita dibatasi. Kalau mungkin tidak corona kan bisa mengumpulkan sampai ratusan. Nah, sekarang dibatasi di area terbuka 100 orang dengan protokol COVID. Itu kan kerja yang luar biasa, dalam artian tidak semua masyarakat kadang ngerti. Ya, tapi semoga masyarakat ini paham bahwa kondisinya sedang pandemi COVID. Jadi harus tetap ini. Makanya kita Insani memang bertekad untuk terus mengkampanyekan, mensosialisasikan Insani melalui media sosial lebih banyak lagi. Tapi turun tetap. Ya, Kalau kan aturan PKPU-nya kalau di ruangan 50 orang. Kalau di ruangan tertutup, di luar 100. Ya, jadi cocok banget ya Insani dengan Insider ya. Ini klop banget kan. Samainnya. Oke. Satu kata Ibu terhadap politik di Kepulauan Riau seperti apa Ibu? Satu kata, agak panjang ya, bahwa saya mengajak ke pemirsa untuk berpartisipasi gitu ya, bahwa berpartisipasi di pilkada ini, bahwa kita sebagai warga masyarakat menentukan ke depan. Itu artinya kalau kita ingin perubahan, ingin kemajuan Kepri lebih, ya ayo berbondong-bondong datang ke TPS, tapi dengan tetap memperhatikan patuh pada protokol kesehatan. Silahkan pelajari calon yang ada, terbuka, transparan ya, semua bisa dipelajari dan bisa didialogkan bagaimana sih ke depan calon-calon ini. Baik. Itulah yang harus dilakukan calon-calon ini untuk meyakinkan gitu, termasuk kami Insani juga untuk meyakinkan masyarakat memilih Insani. Baik, luar biasa sekali Insani dan Insider. Kami berharap Anda don't forget subscribe nih. Tapi di samping itu Anda juga bisa memilih, karena yang pasti Anda lah yang menentukan, Anda yang ke depan, dan yang pasti membuka mindset Anda hanya ada di Batam Insight. Kami yakin dengan program ini mampu membuka mindset masyarakat memilih yang akan menjadi solusi untuk negeri ini. Setidaknya itu yang dapat kami kupas dari sosok seorang Suryani. Mudah-mudahan mumpuni untuk Anda bisa memilih sesuai hati nurani. Saya Supradila, terima kasih Anda telah bersama kami dan subscribe my channel. Terima kasih Ibu, sukses selalu di tengah pandemi corona ini. Kita tetap berikhtiar. Semoga doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya lagi semoga COVID segera diangkat. Baik, amin. Baik, terima kasih, dan kita akan membuka mindset Anda hanya di Batam Insight dengan sosok-sosok yang setidaknya belum Anda kenal. Kami kupas belak-belakan hanya di Muslim Talk di Batam Insight. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.